tiga golongan manusia. Karena kita terdiri dari tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Oke. Pagi hari ini saya hanya sekedar sharing, Bapak Ibu. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya belajar untuk melakukan dan kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan yang notabene adalah kita manusia ini dari tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Kebanyakan orang berbicara tentang tubuh, jiwa, roh. Kalau saya mulai dari roh dulu, karena manusia tanpa roh semua tidak bisa berbuat apa-apa, itu pasti mati ya. Jadi pagi hari ini, siang hari ini, di siang, oke. Kita langsung saja karena nanti jam 1 lagi ya. Oke. Jam 1 lagi ada ibadah lagi ya. Oke, kita akan buka di dalam Roma pasal yang ke-7. Roma pasal 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 21 ini agak panjang, tetapi nanti mungkin bisa Bapak Ibu bisa baca, tapi saya akan bagi di sini ada tiga golongan manusia. Kalau kita baca pasal ini ada dikelompokkan menjadi tiga golongan manusia. Bapak Ibu, kita manusia hidup yang pasti roh duluan. Yang jelas kalau tanpa roh kita tidak hidup. Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga adalah tubuh. Nah, bagaimana hari-hari ini hidup kita mencerminkan sesuatu yang baik, hidup kita mencerminkan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena seringkali manusia selalu mengikuti apa yang menjadi kehendaknya, yaitu jiwa. Jiwa itu di dalam jiwa ada kehendak perasaan. Oke? Sehingga seringkali kita manusia, orang percaya kita lebih memilih untuk mengikuti kehendak jiwa kita. Roh kita tuh jarang. Hanya orang-orang mungkin saya bilang yang punya komitmen dan punya integritas untuk senantiasa hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu berjalan di dalam kehendak Tuhan, yaitu kehendak roh. Kehendak manusia dengan kehendak Tuhan itu sangat berbeda jauh. Kehendak manusia itu selalunya daging, yang pasti. Kalau kehendak Tuhan adalah roh, makanya selalu berlawanan, bertentangan. Ya, selalu bertentangan di dalam setiap hidup kita. Ketika Tuhan mau begini, kita bilang, enggak Tuhan, saya maunya begini Tuhan. Seharusnya kita berkata bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah murid Kristus, saya adalah orang percaya. Seharusnya kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, bukan kita berjalan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Makanya saya bilang bahwa hidup manusia selalu berjalan pada kehendaknya. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang Tuhan mau. Yang pertama, saya langsung saja karena nanti agak panjang nanti sudah mau jam 12. Yang pertama, ada tiga golongan yang saya mau bagikan bagi kita siang hari ini. Yang pertama adalah ayat yang ke-1 sampai ayat kedua. Coba kita bacakan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan gini, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas orang selama orang itu hidup. Yang kedua, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya. Saya tidak berbicara tentang keluarga suami istri, tidak. Hari ini saya berbicara tentang tiga golongan manusia. Oke. Kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Yang kedua, yang pertama adalah begini. Golongan yang pertama adalah manusia duniawi. Ya. Manusia duniawi adalah begini, manusia yang selalu mengikuti jalannya sendiri, yang selalu mengikuti kehendaknya sendiri. Dia tidak peduli apa kata Tuhan, dia tidak peduli apa kata firman Tuhan, dia tidak peduli apa kata orang-orang di sekitarnya bahwa itu salah. Dia selalu maunya dia. Dan ketika dia sudah mentok, sudah sampai di istilahnya benar sudah nabrak sesuatu, sudah tidak bisa ditolong oleh siapapun, dia baru berkata, oh iya saya salah. Apalagi kalau kita berbicara tentang sesuatu yang manusiawi, dia menentukan sendiri. Contoh, saya semalam layani salah seorang dari sampai jam 11 malam. Dan anak ini seorang gadis, dia
orang mamanya cinta Tuhan luar biasa, dan anak ini juga dia seorang ketua pemuda di salah satu gereja. Tetapi ketika dia punya pacar, ada orang di luar Tuhan yang secara finansial oke, dan bukan orang Kristen. Mamanya sudah kasih tahu, negor, maksudnya ayo nak, ini orang walaupun dia punya uang, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia tetap ngotot Bapak Ibu. Dia tetap ngotot, dan semalam itu saya pikir, aduh Tuhan, saya harus ngomong apa kalau sudah memakai bahwa ini saya sudah, ini kehendak saya, ini pilihan saya. Ya, saya tidak bisa ngomong apa. Hanya mamanya yang minta tolong saya untuk saya bisa nasihati, gitu ya. Karena jangan sampai ujung-ujungnya, endingnya dia yang sengsara. Karena saya mau merubah kehidupan saya. Karena saya orang tidak punya uang, mumpung dia punya uang. Dan sampai mau diuruskan paspor untuk mau ke Amerika. Katanya mau jalan-jalan ke Amerika, si anak ini. Dan saya bilang, susah kalau kita ngomong berbicara kepada orang yang mau menentukan hidupnya sendiri. Dia selalu mengikuti, ngotot, ngeyel dengan apa yang sudah tahu itu jelas-jelas sudah tidak mungkin. Tetapi dia tetap ngotot. Dan saya cuma bilang gini, ya sudah kalau memang itu pilihanmu, risiko ditanggung penumpang. Mamamu sudah berusaha untuk menasihati, tetapi ketika engkau memilih seperti itu adalah engkau hidup menurut apa yang kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Jelas-jelas sudah berbeda. Tuhan bilang dia kasih sesuatu yang sepadan. Sepadan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang finansial, berbicara tentang kerohanianmu, bagaimana manusia roh sesama orang yang percaya kepada Kristus. Itu yang penting. Nah, yang pertama ini adalah manusia daging. Itu manusia yang selalu hidupnya dia yang menentukan, dia tidak peduli. Coba kita lihat satu ayat di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6. Oke. Yesaya 53 ayat yang ke-6 dikatakan gini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini kita buat sesuatu yang Tuhan menjadi penebus kita. Kita ditimpakan kehendak kita selalu mengikuti apa yang menjadi mau kita. Kehendak kita selalu menentukan apa yang, oh ya nggak apa-apa lah. Seringkali banyak orang berkata gini, saya kan dikasih hak bebas, betul. Kita manusia dikasih free will, oke? Tetapi bukan berarti kita menyalahgunakan kebebasan itu untuk melakukan sesuatu yang menurut kehendak kita. Sehingga ketika kita sudah sampai di mentok sana baru kita berkata, Tuhan saya salah. Itu manusia duniawi yang selalu memikirkan kehendaknya dia. Oh mumpung enak nih. Ada teman saya, dia ketika dia baru memulai salah satu bisnis, dia ada di Yogyakarta. Dia memulai satu bisnis dan dia berkata, wah ini sangat-sangat menjanjikan buat saya. Saya bilang, bro, berdoa dulu bro, tanya Tuhan, benar enggak ini dari Tuhan dan membuat kamu damai sejahtera, membuat kamu melihat bahwa oh ini ada prospek ke depan. Jangan hanya tergiur dengan sesuatu yang bilang semuanya wah. Dia bilang, saya sudah berdoa dan saya tahu pasti ini dari Tuhan. Yakin? Saya tanya, yakin bro? Oke. Ketika saya tanggal 5 kemarin saya ke Jogja, karena ada juga ada pelayanan pelepasan di Jogja, ada orang minta untuk pelayanan pelepasan di Jogja. Saya ke Jogja. Saya ke Jogja, di situ saya ketemu dia. Ya saya pikir mungkin dia sudah sukses dan segala macam. Saya ketemu dengan dia di Malioboro dan dia bilang gini, bro, saya sudah habis-habisan, saya sudah ditipu. Saya bilang, ya kalau sudah ditipu mau bilang apa lagi? Oke, dari awal teman-teman kita sudah mengingatkan, hati-hati, tanya Tuhan. Jangan karena kita tergiur karena, oh ini sudah, oh mumpung karena dia ganteng, karena dia cantik, dia kaya, segala macam punya segala sesuatunya. Akhirnya kita berkata, oh ini dari Tuhan. Ya karena kehendaknya, ini loh. Manusia kita. Jangan sampai. Bapak Ibu,
Saya sering ditawari Bapak Ibu pelayanan. Bahkan terakhir ini ada yang menawarkan saya. Dan itu sudah lama sebenarnya. Sudah lama ada yang menawarkan saya. Ayo bro, kita nanti pelayanan di Australia. Kamu mau tinggal di Australia gak? Saya bilang, saya berdoa dulu, saya tanya Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, saya jalan. Tapi kalau tidak, saya tidak akan pernah jalan. Walaupun bilang di luar negeri enak mungkin, kata orang. Karena kebetulan saya kenal hamba Tuhan ini sudah lama. Dan dia memang stay di Australia. Dan dia nawarkan saya bilang, mohon maaf saya berdoa dulu. Saya tidak aja mumpung. Kalau saya aja mumpung bisa saja. Saya langsung oke. Saya bilang tidak. Bahkan saya tidak ngomong sama istri saya juga karena saya tahu yang pasti dia tidak mau. Karena saya tahu bahwa saya harus ada untuk mereka. Saya tidak mau pergi jauh-jauh. Dan saya bagi daging saya sampai teman saya bilang, kamu tuh gila ya. Dikasih tawaran yang bagus, kamu di sini apa sih yang kamu pelayanan? Apa sih yang kamu dapat di sini? Toh kenyataannya hidup pun kayak gitu terus. Saya bilang tidak. Walaupun saya seperti ini, saya akan tetap ada di sini dan saya tetap punya. Saya tahu kalau dari Tuhan saya akan jalan, tapi kalau tidak, mohon maaf, tutup semua jalan. Dan sampai hari ini, saya di WA kemarin malam lagi, gimana keputusannya bro? Saya bilang, mohon maaf, tidak. Saya tidak mau. Saya ada di sini dan saya mau melayani di tempat ini, di tempat saya di mana Tuhan tempatkan. Itu yang pertama, bahwa kita itu manusia duniawi. Manusia duniawi yang kedua adalah begini. Manusia yang tidak berhukum. Tadi di ayat yang kedua. Kita kembali kepada Roma pasal 7. Ayat yang kedua. Ya. Manusia yang tidak berhukum. Artinya hidup semaunya sendiri. Hidup sakarepe dhewe. Oke. Dia tidak peduli. Pokoknya saya mau kemana, bodoh amat. Saya mau ke gereja, bodoh amat. Saya mau baca firman Tuhan, I don't care. Yang penting saya mau senang-senang. Yang penting jiwa saya senang. Bagaimana kehendak saya tercapai. Biarlah semua orang melihat bahwa oh wow, saya bisa. Hidup bebas, maunya tidak ada aturan. Kalau kita berbicara tentang hukum, berbicara tentang aturan. Setiap gereja dia punya aturan sendiri-sendiri. Ketika engkau tidak mau taat dengan aturan yang ada di gereja, silakan pergi di tempat lain. Semua gereja punya aturan masing-masing. Tidak ada gereja yang tidak punya aturan, Bapak Ibu. Ketika engkau sebagai pelayan Tuhan ada di gereja, jangan engkau sakarapu dewi. Oke? Oh, waktunya latihan, oh saya datang sesuka-sukanya saya. Gitu. Saya dulu sempat pernah dikasih pelayanan worship leader di salah satu gereja. Bapak Ibu, latihannya kan jam 5 sore setiap Sabtu. Saya orangnya paling tidak bisa kalau terlambat. Ya, kalau saya terlambat mendingan gak usah. Ketika orang jam 5 belum ada yang datang, setengah 6 belum ada yang datang. Saya dengan ngambil keputusan, saya bilang mohon maaf, tolong cari WL lain. Walaupun mungkin suara saya pas-pasan, tetapi bukan berarti saya jual mahal, tidak. Tapi ayo mari kita jangan semaunya kita sendiri. Ketika kita sudah komitmen untuk jam tertentu, ayo marilah kita berkomitmen. Itulah orang yang berhukum, orang yang tahu aturan, orang yang tidak mau hidup sebebas-bebasnya. Walaupun saya punya hak bebas untuk itu. Kita punya banyak alasan untuk membuat alasan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan saya begini, jam ini saya seperti ini. Sedangkan kita sudah buat komitmen dengan Tuhan. Semaunya kita sendiri. Diatur tidak mau, ditegur juga tidak mau, ditegur malah marah-marah. Apakah itu dikatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, orang percaya? Itulah manusia duniawi yang tidak mau diatur oleh siapapun. Dia maunya dia yang atur dirinya sendiri, dia maunya hidup bebas, tidak mau ada aturan apapun bentuknya. Saya selalu punya aturan. Ya. Jadi dikatakan bahwa orang yang tidak berhukum, orang hidup maunya bebas, semaunya sendiri. Gitu. Tidak mau diatur. Ditegur, ini salah loh. Dia berkata, ya terserah saya. Saya mau lakukan itu, yang tanggung saya. Betul yang tanggung. Tetapi apakah itu dinamakan bahwa itu adalah orang yang berhukum atau orang yang tahu aturan? Bapak Ibu jangan berpikir, oh banyak gereja, nanti saya pindah ke gereja yang lain. Atau mungkin ada tempat lain, saya bisa pelayanan di tempat lain. Ya. Saya berharap di tempat ini tidak ada. Mungkin di luar sana banyak. Saya berharap tidak ada. Manusia duniawi yang ketiga. Saya cepat. Yang ketiga. Manusia yang majikannya adalah dosa. Di ayat yang ke-8 dan 9.
Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Yang ke-9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Ya, manusia duniawi yang ketiga adalah manusia yang majikannya adalah dosa. Dia hari Minggu ke gereja. Iblis bilang gini, gak apa-apa hari Minggu kamu ke gereja 2 jam saja kamu di gereja. Tetapi ketika kamu pulang keluar dari gereja, kakimu melangkah keluar dari gereja, terserah kamu. Kamu mau melakukan apa saja, itu hakmu. Ya karena apa tadi di atas tadi bahwa orang tidak berhukum sehingga dia hidup bebas. Makanya ketika dia keluar dari gereja dia bilang itu hak saya. Bapak Ibu ada salah seorang worship leader. Kalau saya ngomong mungkin semua terkenal di salah satu kota. Dia ini ketika dia seorang cewek, dia ini karena merasa dirinya tidak cantik, dia merasa bahwa dia beda dengan teman-teman yang lain. Bahkan dia melihat banyak orang kok cantik-cantik ya. Tahu apa yang dilakukan Bapak Ibu? Dia ke Lampung, dia ke Palembang cari abah-abah yang dikasih air di botol 7 rupa gitu katanya, kembang 7 rupa. Dia minum, bahkan dia bagi ke teman-teman singernya Bapak Ibu. Saya bilang kamu bertobat, kamu melayani Tuhan. Saya karena kebetulan pastor pelayanan di gereja itu dia worship leader, dan saya bilang gini, ini orang agak nggak beres ya. Jujur Bapak Ibu, saya orang maksudnya ketika saya merasa sesuatu yang tidak beres, roh saya itu sudah ada sesuatu yang something. Orang ada sesuatu, pasti saya ngerasa sesuatu yang tidak beres. Akhirnya ketika dia selesai khotbah, saya panggil dia. Saya bilang, Mbak, ada sesuatu dalam dirimu yang kau sembunyikan di hadapan Tuhan. Ada hal yang kamu sembunyikan. Bapak Ibu ketika saya doa, jarum itu keluar dari dagunya Bapak Ibu. Ada bunga keluar dari punggung ini. Dia bilang, iya, baru minggu yang lalu dia ke Palembang. Karena ada abah terkenal di sana yang kasih katanya mempercantik diri lah, segala macam. Itu worship leader lah Bapak Ibu. Seorang pelayan Tuhan, makanya saya bilang apa? Seorang pelayan Tuhan jangan kau lihat ketika dia ada di mimbar. Oh berapi-api luar biasa, tetapi hidupnya ketika di luar, bobrok luar biasa. Bahkan dia masih kompromi, dia hidup majikannya adalah dosa. Dia masih cari yang lain. Hati-hati Bapak Ibu, siapapun kita, baik yang pelayanan termasuk saya. Jangan Bapak Ibu lihat saya seperti ini mungkin, oh dia itu sempurna, oh tidak. Lihat aja nanti lihat hidup saya di luar. Silakan tanya istri saya atau anak-anak saya ada di belakang, tanya saya seperti apa. Itulah yang menentukan siapa kita, bahwa kita bukan majikan. Majikan kita bukan dosa. Jangan engkau ada di atas mimbar, haleluya. Engkau ada di gereja nangis semua, air liur, air hidung semua keluar, tapi ketika engkau keluar dari pintu gereja, majikanmu adalah dosa, bukan majikanmu adalah Tuhan. Itu manusia duniawi. Karena dia berpikir, saya ke gereja kan cuma 2 jam, gak ada yang tahu. Saya di luar sana saya mau buat apa, itu tadi orang yang tidak berhukum, orang yang mau hidup bebas, hasakara petewi. Hati-hati Bapak Ibu, siapapun kita hari ini. Baik itu pelayan Tuhan, baik itu bukan pelayan Tuhan. Jangan jadikan dosa itu adalah majikan, tapi jadikanlah Tuhan menjadi majikan kita hari-hari ini. Ya. Jangan berkata bahwa oh mungkin saya tidak. Bapak Ibu, ketika engkau hidup dekat dengan Tuhan, dosa itu dengan gampangnya. Banyak kejadian dan itu terjadi. Ada pendeta loh, hamili anak orang. Mungkin belum dengar Bapak Ibu. Di Malang, bukan di luar kota, ada di Malang. Dan itu teman saya. Dia punya gereja. Hari Minggu dia khotbah. Maka saya bilang apa? Jangan engkau ketika engkau ada di gereja kelihatan engkau rohani, tapi ketika engkau luar sana engkau menjadikan dosa itu majikan hidupmu. Sehingga engkau bertakluk kepadanya, bukan takluk kepada Kristus, tapi takluk kepada dosa. Siapapun kita hari ini. Bagian yang kedua, tadi manusia ada 3 golongan. Yang pertama manusia duniawi. Bagian yang kedua adalah manusia daging.
Kalau manusia daging berbicara tentang tubuh. Oke. Manusia duniawi itu masuk di dalam jiwa kita ini. Kehendak kita. Sekarang manusia daging. Manusia yang dipimpin oleh hawa nafsunya. Kita lihat di ayat yang ke-14 dan sampai 18. Oke. Roma pasal 7, kembali kepada Roma pasal 7. Ayat yang ke-14. Manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsunya. Oke. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat yang ke-15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Hawa nafsu. Manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu, yaitu manusia yang selalu kalah dengan daging ini. Inilah tubuh ini. Contoh, ketika kita tidur, atau mungkin kita sudah komitmen nih, jam 5 pagi saya bangun, saya mau berdoa. Tetapi ketika pagi Roh Kudus ingatkan, ayo nak bangun, berdoa. Kita bilang begini, Tuhan, 5 menit lagi. Tuhan, saya masih capek. Nanti Tuhan, sebentar lagi, tunggu sebentar saja. Padahal itu komitmen kita, itu janji kita bahwa saya jam 5 saya baca firman Tuhan, jam 5 saya berdoa, jam 5 saya memuji Tuhan, mungkin jam 6 sore saya baca firman Tuhan, saya duduk diam dan saya merenungkan firman Tuhan. Tapi kita selalu kalah dengan daging ini. Makanya ketika Yesus di Taman Getsemani, dia datang kepada murid-muridnya setelah dia berdoa, dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja, berbicara tentang bagaimana hidupmu, jangan pernah engkau kalah dengan hawa nafsu daging kita ini loh. Waktunya berdoa, ya berdoa. Tidak peduli kamu ngapain. Karena itu adalah satu janji kita dengan Tuhan. Yaitu orang hidup dengan hawa nafsu selalu kalah dengan keinginan-keinginannya sendiri. Makanya firman Tuhan katakan gini, roh penurut, daging lemah. Kita mau ngikut yang mana nih? Mau ngikut daging kita ini loh. Orang bilang, aduh kayak gak ngerti aja, saya ini kan masih hidup dalam daging. Betul, kita masih hidup dalam tubuh yang fana. Tapi bukankah dikatakan bahwa kalahkan itu semua, lawan daging kita. Makanya musuh terbesar di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Daging ini loh. Musuh terbesar loh, bukan setan, bukan iblis loh. Musuh terbesar ini loh, hawa nafsu dari tubuh kita ini. Mungkin engkau berkata, masa sih gak boleh sih? Apa yang kita mau perbolehkan? Selain kita perbolehkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, bukan hawa nafsu yang menguasai diri kita. Jangan sampai kita kalah. Jangan sampai kita mau kalah dari setiap hawa nafsu, keinginan daging. Makanya bilang keinginan daging itu akan membawa kita, menyeret kita kepada sesuatu yang tidak baik. Sudahkah kita punya komitmen untuk, ayo bangun baca firman Tuhan. Ayo jam ini kita beribadah. Ayo jam segini kita harus baca firman, kita doa bersama dengan keluarga. Itukah hari-hari kita, oh saya masih sibuk dengan segala sesuatu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu. Yang kedua adalah manusia daging yang dipimpin oleh hawa nafsu. Yang terakhir, karena sudah tinggal berapa menit? Yang terakhir adalah manusia roh. Nah ini yang paling Tuhan inginkan. Manusia rohani, di ayat yang ke 1 sampai 6 itu dikatakan bahwa ayat 1 sampai 6 kita kembali kepada Roma. Ini ayat terakhir bagi kita semua. Manusia daging yang hidup dunia, dan yang kedua adalah manusia duniawi, manusia daging menurut hawa nafsu, dan yang ketiga adalah manusia rohani. Manusia rohani adalah manusia yang bukan di bawah hukum Taurat, tetapi dia hidup di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Itu manusia rohani. Yang tidak hidup karena Taurat, tapi karena hidup karena anugerah hari-hari ini. Engkau hidup hari ini itu karena anugerah. Makanya saya bilang, mari hari-hari berjalan di dalam manusia roh kita. Dan bagaimana kita mau supaya manusia roh kita terus berjalan, terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini Bapak Ibu,
Semua sudah ada di dalam. Tinggal sekarang komitmen kita mau atau tidak. Pasti bisa. Orang bilang, saya nggak bisa tahan ini, tahan itu. Kalau kita mau mengikis daging kita, pasti kita akan menjadi manusia rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Manusia rohani yang kedua dikatakan begini, manusia yang hidup menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Jangan engkau pergi nyembah-nyembah yang lain. Hari Minggu puji-pujian di gereja luar biasa, tapi ketika setelah dari gereja cari tempat-tempat yang bisa membuat pesugihan. Ya. Yang ketiga dari manusia rohani, yang ketiga adalah gini, manusia rohani ialah manusia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap akal budinya. Engkau mengasihi Tuhan, tapi di luar sana engkau mengasihi setan, mengasihi dosa tadi di poin yang awal-awal. Saya berharap siang hari ini kita memilih yang mana? Manusia daging, manusia duniawi, manusia daging, atau manusia roh? Ini pilihan kita. Dan ini Tuhan menawarkan bagi kita semua tanpa paksaan. Tergantung kita mau menjadi manusia. Ketika kita menjadi manusia rohani, percayalah hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Saya tidak berbicara tentang engkau diberkati atau tidak. Kalau saya berbicara tentang engkau diberkati atau tidak, kita kembali kepada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat selanjutnya bagian terakhir, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau mencari kebenaran, kita berbicara tentang kerajaan Allah. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan berbicara tentang bukan berbicara tentang makanan dan minuman, tapi berbicara tentang damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang dari Roh Kudus. Itulah manusia roh. Bukan manusia daging, bukan manusia yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Mari hari-hari ini saya mengajak kita semua. 3 pilihan ini, manusia daging, manusia yang hanya duniawi, atau manusia roh. Tergantung kita hari-hari ini mau atau tidak. Ketika kita mau hidup dalam damai sejahtera, hiduplah dalam manusia roh kita. Buat roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Buat roh kita benar-benar punya standar yang di atas rata-rata untuk bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Karena roh itulah yang menyenangkan, selalu menyenangkan hidup kita, jiwa kita, bahkan kita menyenangkan Tuhan. Kalau kita menjadi manusia rohani hari-hari ini. Itu saja, saya mengajak kita bangkit berdiri semuanya.